Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membawakan topik yang sama. Sebetulnya ini sudah pernah saya ulas sebelumnya, namun ini akan membahas dari sisi yang berbeda, yaitu terkait dengan uji asumsi klasik. Yaitu kita bisa memahami perbedaan uji asumsi klasik untuk data primer dan data sekunder pada regresi linear dengan metode OLS. OLS itu adalah ordinary least square atau kuadrat terkecil. Jadi, uji asumsi apa saja yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan regresi linear dengan metode OLS. Baik, yuk kita simak videonya secara lengkap. Namun sebelum itu, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Yang pertama, uji multikolinearitas. Jadi untuk uji asumsi klasik, sebetulnya itu ada yang menyebutnya uji Gauss-Markov ya. Kalau teman-teman membuka bukunya Claude Soyanis yang ekonometrik ya, itu di situ sangat jelas ada sekitar beberapa asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan uji regresi linear dengan metode OLS. Nah, sebetulnya ini tidak tercantum langsung di dalam asumsi-asumsi yang ada tersebut, namun ini menjadi penting terutama ketika kita menggunakan regresi linear berganda. Apa itu regresi linear berganda? Regresi linear berganda ini merupakan regresi dengan variabel bebas lebih dari satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, kenapa kita perlu menguji multikolinearitas? Jadi kita ingin menghindari bias ya antar variabel bebas. Apa itu multikolinearitas? Jadi ketika terjadi multikolinearitas, itu artinya terjadi korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebas. Makanya kita menginginkan untuk variabel-variabel bebas dalam model atau persamaan regresi yang kita bangun, itu tidak mengalami masalah multikolinearitas. Artinya, tidak terjadi hubungan yang kuat antar variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Kemudian, bagaimana contohnya variabel-variabel yang mengalami multikolinearitas? Banyak sekali ya. Misalkan di sini kita lihat di faktor produksi, ada luas lahan dan pupuk. Ini mungkin nggak terjadi korelasi yang kuat. Kalau kita secara logika, kalau luas lahannya semakin besar, pasti pupuknya akan semakin banyak. Biasanya kadang kita mengasumsikan per hektar ini butuh berapa pupuk. Jadi kalau ada 10 hektar tinggal dikalikan 10 pupuknya. Nah, itu yang bisa berpotensi terjadi multikolinearitas. Kemudian yang kedua contohnya adalah variabel umur dan pengalaman petani. Umur dan pengalaman ini biasanya akan lebih berkorelasi karena tidak mungkin yang umurnya lebih sedikit, pengalamannya akan lebih sedikit. Meskipun bisa saja ketika dia mulai menjadi petani ketika sudah pensiun dari bekerja, bisa saja. Tapi kita melihat dari secara general. Jadi itu penekanannya sekali lagi, jadi uji multikolinearitas ini diperlukan untuk mengetahui seberapa kuat atau apa ada tidak hubungan yang kuat antar variabel bebas. Harapannya tidak terjadi multikolinearitas. Cara deteksinya bagaimana? Kita bisa melihat dari nilai korelasinya. Misalkan kita menggunakan skala data rasio, ya, kita menggunakan skala data rasio, misalkan kita melihat dari nilai korelasi Pearson. Nah, ternyata nilai korelasinya itu besar, mendekati 1. Itu kemungkinan besar terjadi masalah multikolinearitas. Yang kita uji variabel bebasnya ya, jadi antar variabel bebas. Misalkan variabel bebasnya ada 3, X1, X2, dan X3. Kita uji X1 dengan X2, kemudian X1 dengan X3, dan X2 dengan X3. Selanjutnya, kita bisa melihat dari nilai varian inflation factor. Nah, ini ada beberapa sumber yang mengatakan jika nilainya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.
cara tutorialnya saya sudah membuatkan beberapa video, silakan dicari saja di playlist video Kanda Data. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Uji heteroskedastisitas. Nah, ini masuk dalam yang saya sebutkan tadi, asumsi yang harus dipenuhi di bukunya Coach Yoyanis tadi. Jadi, ketika kita menggunakan regresi metode OLS supaya tidak bias dan konsisten, atau sering disebut dengan blue, ya. Nah, ini kita lihat bahwa yang diharapkan adalah terjadi homoskedastisitas atau varians atau ragamnya harus konstan. Berarti kalau terjadi heteroskedastisitas bagaimana? Berarti artinya ragamnya tidak konstan. Karena asumsinya adalah ragamnya yang konstan gitu. Penyebabnya apa? Ya ini ya. Penyebab terjadinya heteroskedastisitas dapat disebabkan karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai ragam yang sangat beragam, sehingga menghasilkan error term yang tidak konstan. Nah, ini salah satu penyebabnya. Kemudian bagaimana cara kita mendeteksinya? Ada banyak cara. Ya, ini saya lihat dari bukunya Coach Yoyanis, ya. Bisa dengan grafik. Kita bisa memodelkan nilai error term-nya. Yang kedua bisa dengan uji Goldfeld Quant Test. Kita bisa membagi data dalam dua kelompok atau subset dan diregresikan secara terpisah. Coba dibuka di bukunya Coach Yoyanis ini, ada contoh kasusnya ya. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan uji Gleicher. Itu dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai residual yang nilainya dimutlakan atau diabsolutkan. Jadi tidak ada nilai negatif. Ada lagi uji Park, White Test, dan uji lainnya. Ya, ini banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas atau tidak pada regresi linear metode OLS. Caranya bagaimana? Tahapannya sudah juga saya buatkan videonya, silakan dicari di daftar video playlist Kanda Data. Ada juga cara interpretasinya. Kita lanjut yang ketiga, autokorelasi. Kalau sebelumnya tadi untuk multikolinialitas, heteroskedastisitas itu bisa kita gunakan pada data primer dan data sekunder. Bagaimana dengan uji autokorelasi? Kalau uji autokorelasi ini dilakukan khusus pada data sekunder. Ya, karena apa? Karena ini pengamatannya kita melihat apakah ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya atau T-1. Ya, jadi harapannya tidak terjadi autokorelasi. Sebenarnya autokorelasi itu bisa terjadi, bisa positif, bisa negatif. Jadi ada yang namanya autokorelasi positif, ada juga yang namanya autokorelasi negatif. Kemudian, deteksinya kita bisa melihat yang paling populer adalah menggunakan uji Darwin-Watson. Ya, kita melihat nilai DW-nya, kemudian kita bandingkan posisinya di mana, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari seperti gambar itu ya, apakah bebas autokorelasi atau autokorelasi positif atau negatif, atau bisa juga tidak bisa diambil kesimpulan kalau nilainya ada posisi yang tidak bisa diambil kesimpulan. Harapannya kita tidak masuk di posisi itu ya. Oke, ini autokorelasi. Caranya bagaimana? Ada juga di video. Silakan dicari di playlist Kanda Data untuk uji autokorelasi dan cara interpretasinya. Selanjutnya uji normalitas. Nah, ini uji normalitas ini penting ya, ini menjadi syarat karena untuk regresi linear dengan metode OLS ini mensyaratkan residual terdistribusi normal. Makanya kita perlu melakukan yang namanya uji normalitas. Jadi asumsinya nilai residual dari data hasil penelitian tersebut terdistribusi normal. Ya, kalau tidak normal ya kita bisa memilih alternatif yang lain ya, karena jangan dipaksakan kalau datanya tidak residualnya tidak normal kita menggunakan misalkan regresi linear metode OLS karena bisa mengakibatkan data bias dan tidak konsisten. Blue based linear unbiased estimator ya, itu ya sering disingkat itu. Kemudian caranya bagaimana untuk mendeteksinya? Kita mendeteksi residual dapat menggunakan kurva, bisa.
uji matematis bisa. Dengan aplikasi juga bisa kita lihat hasilnya. Salah satu yang paling populer yang sering digunakan oleh para peneliti, mahasiswa, ya, ini adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, ya. Jadi ini cukup mudah tahapannya dan kita bisa mengetahui hasilnya. Dengan berbagai aplikasi yang ada, itu akan sangat mudah. Bahkan dengan Excel pun kita bisa menghitung, ya. Ini cara uji normalitas. Teman-teman bisa lihat juga di daftar video playlist Kanadata, silakan. Nah, itu ada 4 yang utama. Sebetulnya ada juga uji linearitas, karena memang kita mengasumsikan adalah linear, karena regresi linear itu juga bisa ditambahkan ya untuk teman-teman ya. Ya demikian yang dapat saya sampaikan pokok bahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ini backsound-nya itu lagi hujan sangat deras ya di sini ya, lagi hujan. Jadi kalau agak berisik mohon dimaklumi. Ya demikian video kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.